وإذا قال أو رجع عليك الوارد ليتسلمك من يد الأغيار ويحررك من رك الأثر. Walidha qala, dan kerana itulah qala telah berkata Ibnu Athaillah misalkan dari pengarang hikam, walidha ay bi'adli qawlihi illa liqalbi khalis mimma yang karena tiada terjadi bisa masuk ke hadirat Tuhan kepada dengan hati yang bersih daripada segala kotoran-kotoran yang mengharukan dalam hati kita. Lalu qala telah berkata Ustaz Muhammad, awrada alaika alwaridan, telah mendatangkan Allah Subhanahu wa taala alaika atas diri engkau alwarida akan warid kan dibahas ketuhanan, tapi dahulu sudah dibahas dengan waridnya dan pengertian warid. Satu itlaq sama difungsikan ayat ta'rifullahu bihi abdahu dalam ulumil wahdiyah wal anwarul alfaniyah, sesuatu yang Allah berikan pada hambanya daripada ilmu laduni atau ilmu ma'rifah. Jadi dengan warid tadi lalu terbuka hati dan bercahaya hati. Salah satu maknanya adalah ada makna kedua, warid ini adalah diitlaqkan dan jadi ilahi yaridu ala qalbi, dan jadi Allah yang mendatangi hati si hamba. Yang ketiga, warid dengan makna itu hati yang bersih daripada segala kotoran. Jadi tiga makna nanti waridnya. Jadi warid itu bukan nur lah, nur limpahan ketuhanan yang diletakkan Tuhan di hati hamba tadi warid. Awrada alaika alwarida, telah mendatangkan Allah alaika atas diri engkau wahai murid wahai salim alwarida akan warid di hati balimpahan Tuhanan ke ma'rifatnya atau tajalli Allah atau berupa hal liyatasallama. Jadi hikmahnya Allah mendatangkan warid di hati tadi kepada seorang hamba, seorang murid, liyatasallama, agar Allah membebaskan, agar Allah menyelamatkan engkau min yadil aghyar, daripada cengkraman aghyar ialah masya Allah, sesuatu yang lain daripada Allah, agar kita terbebas selamat diri kita daripada cengkraman sesuatu yang lain daripada Allah. Wa yuharrikaka, adab kepada salim, dan agar Allah memerdekakan, agar Allah memerdekakan akan engkau
Inilah yang dinamakan waridul iqbal. Mereka waridul iqbal. Yang pertama itu namanya waridul iqbal. Allah pertama-tama mendatangkan kepada seorang murid atau hamba untuk masuk ke hadratnya. Allah mendatangkan namanya yang pertama itu nurul ittibah. Nurul ittibah itu nurul yukhrijuka min zulumatil ghaflah ila nuril Allah. Pertama, satu nur yang bisa mengeluarkan diri kita daripada kegelapan langit lupa kepada Tuhan ila nuril Allah, kepada bangun hati kepada Allah. Selamat datang. Banyak lupa yang kawan. Allah datangkan nur tadi, nur ittibah hanya adalah yang ingatan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, lalu Allah mendatangkan yang kedua yang kita bahas langsung inilah namanya waridul iqbal. Waridul iqbal ini adalah nur yang Allah utarakan, yang Allah limpahkan nur dari dalam hati hambanya, sehingga bergerak hati si hamba itu untuk masuk ke hadrat Tuhan dan bisa adanya membebaskan, menghilangkan hatinya itu daripada memandang masih Allah. Nah, ini namanya nurul iqbal. Ini sudah yang kedua. Sudah yang kedua yang kita bahas. Allah mendatangkan. Al-aghyar wal athar ya al-a'rad ad-dunyawiyah والشهوات النفوس وهي غاصبة لك لحبك لها وسكونها وسكونك إليها واعتمادك عليها. Al-aghyar wal asar, bermula yang dimaksud musannif ini pengarang menghikam kata-kata aghyar wal asar. Ini adalah kata-kata min yadil aghyar. Satu, min rikil asar. Ada dua lafaz, dua kalimat, yaitu aghyar wal asar. Lalu apa yang dikatakan dengan aghyar wal asar? Musannif menafsirkan ini. Al-aghyar wal asar bermula maksud daripada aghyar dan asar pada hikmah ini ialah yal a'rad ad-dunyawiyah, ialah segala keinginan hati yang dibangsakan kepada duniawiyah, wasyahawatun nufus, dan segala kehendak nafsu, keinginan nafsu. Nah, ini namanya secara maknanya ialah aghyar wal asar ini ya segala keinginan duniawiyah dan segala kehendak nafsu. Itu namanya aghyar wal asar. Bahya ghasibatun laka, bahya maka dia itu a'radun dunyawiyah wa syahawatun nufus, dan segala keinginan hati yang dibangsakan kepada dunyawiyah dan segala kehendak nafsu. Ghasibatun laka, itulah yang merampas
merasa lezat, merasa tenang, diam, merasa senang, merasa lezat. Wa'timadika 'alaiha, dan berpegang hati engkau alaiha, atas itu amwal dunyawiyah wa syahawat dunyawiyah. Kalau kita berikut ke situ, kalau berikut ke dunia, berpegang hati ini lah dunia tadi. Lalu setelah hatinya kita ditawan, diikat, dirampas diri kita dari oleh syahwat nafs tadi, amalan duniawiyah, lalu Allah menyelamatkan kita. Lalu fa'awrada 'alaika al-waridah, maka tiba-tiba Allah mendatangkan alaika atas diri engkau wahai murid al-waridah, akan warid. Ini namanya warid jumlah yang tiba-tiba Allah mendatangkan atas diri engkau al-warid, dan akan warid iqbal, nur, dibahkan Tuhan nur di hati. Liyatasallama min yadiman wasabaka, Allah mendatangkan atas diri engkau akan waridul iqbal tadi, liyatasallama, karena agar Allah menyelamatkan akan engkau, membebaskan Allah akan engkau daripada aman orang, yakni ini makna cengkeraman, daripada cengkeraman orang, dosabaka, yang merampas atau yang menawan akan engkau. Jadi Allah kata kita mendatangkan di hati kita waridul iqbal tadi. Allah limpahkan di hati kita berupa waridul iqbal tadi, agar Allah menyelamatkan, membebaskan kita daripada tangan orang yang merampas, yang menawan akan engkau. Tidak tingkatnya, ditawannya. Wa yuharrikaka, tetap kepada di atas selamat, dan agar memerdekakan, membebaskan Allah akan engkau min milkiyati man ishtaraka, membebaskan dan memerdekakan akan engkau daripada kepemilikan orang yang memperbudak dia akan diri engkau. Jadi dibebaskan Tuhan, dimerdekakan Tuhan kita daripada kepemilikan seseorang yang memperbudak, jadikan hamba bagi diri kita tadi, bebas kita. Kita kan mencintai dunia, itu dibudak dunia kan. Kalau diperbudak di nafsu, macam nafsu itu. Jadi dengan sebab Allah mendatangkan
dan tidak ada bagi makhluk pada diri kami itu syirkatun, itu sekutu. Jadi kalau dari situ ada kita itu bahagia yang lain daripada Allah, dan tidak ada sekutu yang lain daripada Allah. Hanya tunggal Tuhan saja dihati. Dan ada lagi bahagia di situ. Makhluk pada diri yang tadinya tinggal di hati yang ada lagi. Sekutu ada lagi. Karena kan arah dunia dia syahadat bagus ini macam dinding, ini menghalang hati kita sehingga kita tidak bisa masuk hadirat Tuhan. Tahu kan? Di dalam Tuhan di hati tadi berdepan waridul iqbal tadi, maka lenyaplah, hilang tadi, tersapu bahasa kita. Ada lagi di hati tadi. Lalu ada lagi bahagia di hati si murid itu, makhluk ada lagi. Dan sekutu pada diri hanya Allah yang wujud di hatinya. Dalam bahagia. Wa takunu saliman lillah. Wa takunu, dan sehingga jadilah engkau wahai murid, wahai salimlah, saliman lillah, orang yang salim, orang yang sejahtera, orang yang sejahtera lillah, untuk Allah semata-mata, azza wa jalla, yang maha mulia, yang maha tinggi. Maksudnya sehingga kewahannya hati beserta Allah saja. Ada yang lain, karena sehingga tidak ada bahagian makhluk pada di hati. Ya, jadilah diri kita ini hanya beserta Allah saja. Tuhan hanya di hati. Allah tidak ada lagi. Sudah dihapus, sudah. Jadinya hilang sirnalah yang Allah duniawiyah tadi. Segala kehendak-kehendak sudah ditumpas bahasa kita oleh waridul iqbal tadi hadari. Lenyap kita, ada lagi bahagia. Sehingga kita sejahtera untuk Allah saja. Artinya tunggal hati kita Allah saja. Dan setelah kita tadi tunggal hati kita beserta Allah saja, lalu fatasluha lil hudur ma'ahu, maka patutlah, layaklah engkau lil hudur ma'ahu, hadir ma'ahu Allah. Atau kita layaklah kita hadir bersama Allah sampai malaikat datang. Tuhan mendatangkan waridul iqbal. Wa idza qala awrada 'alaika al-warida liyukhrijaka min sijni ujurika. Ini yang ketiga, ini namanya waridul wisal. Waridul wisal di puncaknya. Jadi kan siapa ini kan masih jadinya mencintai dunia dan segala kehendak nafsu. Tapi ini belum selamat lagi ya. Kalau masih terpandang pada wujud diri, masih wujud diri, masih melihat wujud diri lagi.
telah mendatangkan Allah Subhanahu wa taala alaika atas diri engkau al-waridah akan warid. Warid ini waridul wisal, waridul wisal dihadikan dalam Tuhan. Warid ini berbunur ma'rifat liyukhrijaka, agar Allah mengeluarkan akan diri engkau min sijni wujudika, ay min ru'yati wujudika alladhi kasijin. Ini dapat musyabbah bin musyabbah dan mubalaghah. Ay min ru'yati wujudika alladhi kasijin. Allah mengeluarkan akan engkau daripada memandang wujud engkau, memandang diri engkau. Alladhi kasijin, memandang diri itu diserupakan seperti penjara. Lalu ini ditafsirkan ai sifatika al-qa'imati bika al-mani'ati laka min syuhuri mawlaka kasijni al-mani'i lil masjud min al-khuruj. Jadi wujud ini tafsirkan sifat di sini. Jadi min sijni sifatika, daripada penjara sifat engkau, al-qa'imati, yang melekat, bahasa kita, yang melekat sifat dari bika dengan diri engkau, yang berhidup dengan sifat. Al-mani'ah, yang menghalang-halangi sifat tadi, yang mencegah, yang menghalang bagi engkau min syuhuri maulaka, daripada memandang Tuhan engkau. Kita ini sudah dinyatakan terbebas daripada makhluk laki-laki. Lalu ada satu rintangan, satu hijab yang menghalangi kita bisa sampai ke hadirat Allah, yaitu terpandang kepada wujud diri. Terpandang kepada wujud diri ialah terpandang kepada sifat diri kita yang melekat pada diri kita. Ialah bisa seperti kita merasa keisian kudrat, keisian irada, keisian rasa ilmu, keisian rasa hayal. Nah, ini namanya dinding diri kita. Selama ini berumpana, selama sifat yang melekat pada diri kita, sifat tasyariah, ada pengakuan inilah mendinding diri kita. Belum bisa kita mempanahkan diri kita, nah maka kita tidak bisa masuk hadirat Tuhan. Karena perkataan Imam Junaid adalah wujudu kadzabun la yuqasu bi dzambin. Wujud diri engkau itu adalah menjadi hijab, la yuqasu
sehingga kita dihapus oleh Allah Ta'ala pengakuan diri tadi. Ada merasa ada wujud sifat asma af'al tadi, itu yang mendidik kita. Tapi kalau sudah ma'rifat kepada Allah, orang yang kenal akan Allah, diri kadang ada mendidik. Bahkan diri ini adalah tempat tajalli, tempat kezahiran kenyataan untuk memandang wujudnya Allah. Kalau sudah orang ma'rifat, hanya kan man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Barang siapa telah mengenal akan hakikat dirinya, orang yang mengenal pinandu akan hakikat dirinya, faqad 'arafa rabbah, maka sesungguhnya pasti yang mengenal akan Allah. Wa man 'arafa rabbahu, barang siapa sudah pinandu kenal akan Allah, halaqal jasad, niscaya hilang, musnah dirinya zahir dan batin, hanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya yang paling mudah untuk kita dalam memandang diri ini ialah ada perkataan dalam ahli tasawuf. Jadi dia berusaha, apabila engkau hendak memandang Allah pada dirimu wahai insan, apabila kita hendak menyaksikan Allah, mengenal Allah, pandanglah pada dirimu wahai insan. Apabila engkau menyaksikan, melihat dasar gerak dan diam, itulah ada af'al Allah. Bergerak, melihat, bergerak, melihat, bergerak, af'al Tuhan. Maka jadi Allah. Karena Allah terjadi dengan kudrat. Kudratnya itu ialah diberapal bagi hamba. Af'al yang menusai ialah hamba. Perbuatan najas kita itu lebih daripada af'al. Ta'alluqul kudratil qadim ila kudratil hadis, wa yakunu kudratil hadis. Jadilah najis itu apa? Mazahiran, itu tempat kezahiran di kudratil qadim, bagi kudrat yang qadim. Kita bergerak, kudrat tidak ada Tuhan. Ya, jadi ini adanya tempat kita memandang kudrat tidak ada Allah geraknya. Ada dalam tubuh kita ini ada mahallut tajalli wal zuhur bi zatil wahidah, tempat menerima kezahiran kenyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diri kita ini ada mahallut tajalli wal zuhur. Yani wa fi anfusikum, pada diri pada diri kamu, atau pada melihat kenyataan kenyataan aku, kezahiran aku, karena aku nampak pada dirimu. Karena wa'amurahu min hamdil ghaib wa bi anfusikum pada diri. Orang yang paling kenal dengan Allah, orang yang paling pinanduakan dirinya. Jadi tadinya penyaksian Allah yang paling sempurna ada diri kita, syahadat Allah yang paling sempurna pada diri kita. Karena pada diri kita terpandang sifat asma af'al Tuhan, sifat jamal jalal Tuhan. Dari sini orang ma'rifat Allah yang melihat diri itu, melihat adanya kenyataan Tuhan. Kalau lebih dalam sedikit kayak mengenal diri. Apabila engkau hendak memandang Allah, pandanglah pada diri insan yang bernama Muhammad. Ini kata dalam sini. Apabila bergerak dan diam, itu Tuhan ada af'almu, dalam tubuh kita yang af'al Tuhan. Apabila engkau hendak memandang Allah, memandang sifat Allah, pandang pada dirimu wahai insan. Apabila engkau memandang hatimu, hatimu itu adalah asma'. Hati kita yang mendapat asma, karena memuji Allah itu hati kita. Itu mendapat asma, para pengenalan diri. Apabila engkau hendak memandang Allah, memandang sifatnya Allah, pandanglah pada dirimu wahai insan. Apabila engkau menyaksikan
memandang roh yang ada, itulah jadi sifatku. Karena sifat jamal dan kamal, sifat ma'ani dan ma'nawiyah, qudrat iradat ilmu itu terjadi pada ruh rabbani, ruh idhami, situlah ruh idhami, ruh rabbani itu terjadi sifat Tuhan. Nah jadi tadinya diri kita bukan menjadi titik, sudah ma'rifat, paham, mengerti, kenal Tuhan. Tapi Allah mendatangkan nur adalah berupa wahid dari Tuhan, bisa mencegah kita kasijni al-mani'il masjud hala qawni sifatika. Jadi hal keadaan sifat engkau adalah yang melekat dengan diri engkau, yang mencegah bagi engkau daripada memandang Tuhan. Karena kita merasa ada bisi kudrat, bisi irada, bisi sama, bisi bosan, itu kadang-kadang hilang lagi pengakuan itu. Nah, kita itu mencegah kita daripada memandang Tuhan. Tadi kita pandang wujud diri. Nah, lalu itu diserupakan kasih ini seperti penjara. Sama hukumnya kita terpenjara. Al-mani'i, yang mencegah, yang menghalangi penjara tadi, lil masjud, bagi orang yang berada di dalam penjara, minal khuruj, daripada keluar. Nah, kita kalau ada awal kita ini tak pandang kepada wujud diri kita ini, karena memandangkan diri maksudnya, karena bahwa menghilangkan pengakuan tadi. Nah, sama hukumnya kita terpenjara, hukumnya terpenjara. Sama orang yang terpenjara ini, kalau keluar daripada penjara, pula apa di dalam penjara kita. Nah, di situ hanya sekitar cakainya terus memandang hakikat diri tadi. Nah, siapa diri yang sebenarnya, diri yang hakiki tadi? Nah, dari ma'rifat. Jadi orang keluar daripada wujud dirinya, keluar daripada wujud dirinya. Orang dalam penjara itu tidak baik. Nah, jadi sama seperti penjara yang mencegah, menghalangi bagi orang yang ada dalam penjara minal khul, daripada keluar daripada penjara. Ila fadai syuhudika, kepada luasnya, ila syuhudika lil maula, tafsirnya ila syuhudika lil maula asyabihi bil fadha, kepada luasnya memandang bagi Allah, kepada luasnya memandang engkau bagi Allah, asyabihi, yang diserupakan bil fadha, bagi dengan lapangan yang luas. Li'adami wujudi syai'in yahuluka ani ru'yah, karena ketiadaan adanya sesuatu yang mendidik sesuatu dari akan engkau daripada memandang. Sudah kita keluar daripada penjara itu bebas saya. Memandang kita kabur, akhirnya memandang bebas. Itu orang ma'rifat. Jadi orang ma'rifat di luas pandangannya. Lain orang terpenjara, orang terdidik dengan Allah itu sama di dalam penjara, ada luas pandangannya. Tapi kalau orang sudah ma'rifat kepada Allah, itu sama orang sudah keluar daripada penjara, luas pandangannya. Karena tiap-tiap sesuatu yang dipandangnya, ingat dia oleh Tuhan, orang sudah ma'rifat Tuhan. Panjang ada, sedangkan ini kita sambung. Oh, ada waktu si jenuh nafsu. Wallahu a'lam.
من الذين